The Odyssey, sebuah film yang bentar lagi tayang, karya dari sutradara favorit banyak orang, Christopher Nolan, itu nggak tiba-tiba sih sebenarnya, yaitu lebih tepatnya sedang menghadapi kontroversi besar karena akhirnya ke-reveal bahwa The Odyssey When Helen of Troy is Black. Helen akan diperankan oleh orang berkulit hitam. Dan netizen langsung, wah, kenapa bisa begitu dan emang masalahnya di mana? Disclaimer, gue suka Christopher Nolan tapi nggak semua movie-nya. Namun The Dark Knight tetap menjadi salah satu film yang gue suka banget. Dan kali ini dia akan bikin film The Odyssey yang berlatar belakangkan dari mitologi Yunani. Tapi yang jadi Helen-nya, Helen of Greek, itu adalah orang berkulit hitam yang mungkin mukanya nggak asing kalian lihat karena dia juga pernah main di Black Panther. Pemilihan casting ini berujung pada keributan. Christopher Nolan's The Odyssey is under attack for unfathomable sin of having a diverse cast, said Marlo Stern in Variety. Director Nolan has confirmed that Kenyan-Mexican artist Lupita Nyong'o is playing Helen of Troy in his upcoming blockbuster film version of Homer's epic. Ya lagi-lagi perdebatan zaman now yang memperdebatkan warna kulit dibenturkan dengan film apa yang lagi diangkat. Oke, biar lebih kebayang sama kalian, gue akan coba bantu jelasin The Odyssey dari yang gue ingat. Jadi The Odyssey ini tuh mitologi Yunani, cerita rakyat Yunani. Bukan historical ya, jadi ini bukan cerita sejarah tapi cerita mitologi. Gue rasa kalian udah pada tau lah, Trojan Horse ya kan, kuda Troya, yang menceritakan tentang bagaimana sulitnya ditembusnya kerajaan Troy pada saat itu, sampai akhirnya dikirimin hadiah kuda, dikasih masuk, keluarlah dari kudanya orang-orang Yunani dan ngebantain kaum Troya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka berperang? Kenapa mereka sampai ribut kayak gitu? Kerusuhannya apa? Kenapa mereka berantem gitu? Nah, berantemnya mereka itu gara-gara si Helen ini, Helen of Greek, yang diceritakan di berbagai macam sumber itu adalah perempuan cantik banget berkulit putih dari Yunani, yang dimana sangat umum dan sangat bisa diterima bahwa Yunani itu emang didominasi oleh orang-orang berkulit putih. By historical, mitologinya juga disebutkan Helen adalah perempuan dari Yunani yang ya nggak pernah disebut sih warna kulit, itu emang nggak ada. Tapi dia mendeskripsikan seberapa cantik dia dan terkesan seperti kecantikan-kecantikan yang dimiliki oleh orang berkulit putih di Yunani pada masa itu. Ada itu. Nah, kita lanjut ke cerita dulu ya. Jadi si Helen ini cantik banget, tapi si Helen ini tuh nikah sama Raja Yunani, tapi diculik gitu ya ke Troy. Ada banyak versi tuh diculiknya karena apa. Yang paling populer tuh kalau kalian nontonin Troy yang ada Brad Pitt-nya, itu diculiknya karena sebenarnya si Helen lebih suka sama orang di Troy, si Paris kalau nggak salah namanya, correct me if I'm wrong. Ini cerita juga by ingatan gue ya, gue malas ngecek, jadi correct me kalau misalnya detail-detail yang keliru. Peranglah Yunani sama Troy karena Helen, perempuan cantik di tanah Yunani ini. Disitulah netizen marah karena kayak, woi, kenapa tiba-tiba Lupita? Gerombolan netizen yang marah mengkritisi bahwa ini jelas-jelas bait atau biasa disebut dengan Oscar bait. Kalau kalian tahu rage bait, ini juga Oscar bait gitu. Seakan-akan dibuat atau diciptakan untuk memenangkan Oscar biar memuaskan visi dan misi orang-orang yang bakal menjadi juri di Oscar gitu loh. Ya kan sekarang Oscar lagi rame-ramenya progresif dan lain-lain. Jadi kayak ini buat Oscar kah apa gimana kah gitu loh. Yang kedua, banyak juga orang-orang yang berasal dari Yunani merasa ini adalah bentuk ketidaksesuaian sama cerita yang orang Yunani punya gitu. Kayak, enggak, Helen gak kayak gini, kok lu gitu sih? Ya sebel lah orang-orang gitu loh. Karena kayak, woi, budaya gua gak kayak gini loh. Udah lu comot buat dijadiin cerita, lu ubah-ubah seenak jidat. Kasarnya begitu. Itu kesan yang gue tangkap dari amukan netizen terhadap keputusan Nolan untuk menghadirkan Lupita di sini sebagai Helen. Dan ternyata tidak berhenti sampai situ. Ternyata yang jadi Achilles itu adalah Elliot Page. Critics of Nolan's casting also claim without confirmation that trans actor Elliot Page is playing the warrior Achilles. Elliot Page yang mungkin kalian kenal dengan nama Ellen Page dulunya, sekarang dia sudah bertransformasi menjadi Elliot Page, memerankan karakter Achilles. Achilles itu tuh kayak championnya gitu, kayak kesatria terkuat lah, cepet banget lah, terus kayak bisa ngalahin monster-monster yang gede lah, musuh-musuh yang gede lah, bisa, pokoknya lu tonton filmnya deh, ada Brad Pitt, ada itu Brad Pitt tuh Achilles tuh. Nah sekarang kasarnya sosok yang keren kayak Brad Pitt ini digantikan sama Elliot Page, dan orang-orang merasa, woi, yang bener aja lu. Ya kritiknya sama lagi gitu, sama orang-orang yang bilang bahwa ini mah buat ngebait Oscar, yang satu lagi bilang, woi, kok lu ganti-ganti asal-asalan dan lain-lain.
lain, atau ya sesimpel ya, pihak ketiga yang emang nggak suka sama woke gitu loh, anti woke. Ya sesimpel orang-orang pada nggak suka ada transgender di situ gitu loh. Dan buat yang belum tahu, ini tuh kritikannya bukan kritikan awal gitu. Sebelum-sebelumnya juga Nolan udah dikritik tentang penggunaan helm Batman ya, kalau kalian tahu. Helm Batman di trailernya gitu, kayak lah lu bikin The Odyssey atau Batman. Oh ya, by the way, buat yang belum tahu The Odyssey itu apa? Apakah menceritakan ulang perang Troya? Mungkin dikit, tapi sebenarnya The Odyssey ini adalah kayak semacam sequel dari Trojan Horse itu, yang dimana si Odyssey ini itu tuh pengen pulang setelah perang, tapi selama pulang dia itu dihalang-halangi oleh pasukan-pasukan mistis gitu lah, mythical creature yang bakal dia lawan. Makanya kalau nonton trailernya tuh kayak epic fantasi gitu. Meanwhile anak dan istrinya memperjuangkan tahta dia gitu, yang kalau lo lihat konfliknya di situ lagi mau direbut gitu kan sama seorang vampir. Tapi gue juga mau memberikan perspektif lain sebagai yang juga suka bacain cerita Yunani. Menurut gua, Yunani sendiri memiliki kebudayaan yang cenderung tidak terlalu kaku sama seksualitas. Ini seriusan. Ada namanya Kaeneus, karakter di mitologi Yunani yang diubah sama Poseidon dari perempuan menjadi laki-laki. Itu masih mitologi ya, tapi di kultur Yunani sendiri secara sejarah, itu hubungan seksual itu nggak selamanya straight. Poinnya apa? Ya, gue cuman sharing aja informasi ke kalian. Dan silakan kalian timbang-timbang dan kalian kritik dan coba kalian pikir. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singam Aristoteles, thank you Singam Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Opini pribadi gue tuh masih percaya nggak semua orang yang membuat filmnya itu jadi tiba-tiba ganti warna kulit lah, ganti apalah dan lain-lain, itu benar-benar pengen bertindak sebagai aktivisme, ngerti nggak sih lo? Sebagai emang memperjuangkan untuk progres dan lain-lain. Tapi simply ya Oscar bait, atau simply karena dia tahu bakal lebih ditonton kalau ada kayak beginian. It's all back to the money. Dan gue sendiri nggak tahu sampai akhirnya gue nonton kira-kira apakah memang sebegitunya itu di karakternya diganti-ganti dan lain-lain. Emang for the movie, untuk kepentingan ini aktor bagus banget jadi mau nggak mau mesti pakai dia, atau just for the statistic or for the Oscar, atau emang nyatanya emang beneran pengen seaktivis itu? Gue belum tahu jawabannya. Cuman kecurigaan gue selalu tinggi sama hal-hal kayak ginian ke yang tadi awal-awal gue ceritain. It's all back to the numbers. Tapi perlu gue ingetin sekali lagi ya, ini film bukan merupakan film sejarah. Ini film mitologi yang dibuat sama Homers, salah satu pembuat cerita mitologi Yunani. Oh ya, tambahan informasi lagi, apakah di cerita-cerita tersebut ada orang kulit hitam? No, ada. Orang-orang Ethiopia itu beneran dimention dan ada beberapa kali hadir lah gitu. Jadi bukan sebuah kebaruan kalau misalnya ada orang kulit hitam di sebuah cerita mitologi Yunani ini. Pertanyaannya, apakah orang hitamnya ini ada di kubu-kubu Yunani? Apakah dia Hellenen of Greek? Jawabannya enggak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue ngebahas ada orang ngebeli air kobokan kaki untuk diminum. Ya, tonton videonya kalau kalian gak percaya. Dan komentar datang dari Farhan. This might be the worst comment section of all time. I know, man. I know. Why? Maksudnya apa tuh? Cek aja video lu, bacain komen-komennya. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support gue selalu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.